Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi rekan-rekan dari agama-agama lain yang hari ini ikut mengayu bagio acara ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Nahmadukallah ala ni'amika zahiratan wa batinah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulika wa nabiyyika sayyidina Muhammad al-mausufi bisidqi wal amanati wat tablighi wal fatanah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ashabal fadilah, Romo Yai Saleh yang saya hormati, saudara rektor, pembantu-pembantu rektor, dekan, dosen, para mahasiswa dan undangan yang saya hormati. Saya ini tadi berangkat dari rumah itu merasa menjadi tamu, karena undangannya tidak ada tulisan apa-apa. Tahu-tahu di sini diberitahu oleh panitia, Prof, kalau di sini dipanggil Prof saya, tapi kalau di pondok sana dipanggil Yai gitu ya, nggak apa-apa itu ya. Ini karena Bapak Menteri Agama tidak bisa hadir, maka dimohon Prof diminta untuk nanti ngisi acara ini. Alasannya nggak ada Menteri Agama, ya mantan Menteri Agama begitu. Nah, gini ini dalam dunia pesantren bukan menjadi masalah besar, didadak begini ini nggak jadi masalah besar. Sebab apa? Tahu ada dalil yang mengatakan yassiru wala tu'assiru. Buat gampang-gampang saja, nggak perlu sulit-sulit gitu. Jadi saya sanggupi ya insya Allah nanti. Soalnya apa? Sudah kadung sampai di sini masa akan pulang, ya nggak mungkin. Ya. Menjadi keynote speaker, menjadi pembicara kunci. Saya sudah minta izin kepada beliau Kiai kok ini tadi. Saya akan ngomong tanpa teks, tanpa apa, cerita saja, tapi nanti isinya insya Allah bisa menjadi keynote speaker itu sendiri. Yang berkaitan dengan pendidikan Islam multikultural itu. Supaya nanti pembicaraan kita ini meskipun sambil guyon, tidak aneh gitu ya. Saya artikan dulu pendidikan Islam multikultural itu. Pendidikan Islam multikultural itu pendidikan Islam yang di dalamnya mengajarkan kepada para mahasiswanya itu bisa hidup dengan orang lain dengan saling menghargai. Kita itu sudah terlanjur kadang-kadang itu saking semangatnya dan fanatiknya, merasa benar sendiri, tidak mau kumpul dengan siapa saja kecuali istrinya barangkali itu. Nah, orang yang di Tuhan Allah ini dalam istilah bahasa santrinya layak balul khata' min nafsihi wa layak balus shawab minal ghairi. Gak mau ngakoni salah kalau kesalahan itu berasal dari dirinya, tidak mau mengakui kebenaran
kalau kebenaran itu dari orang lain. Dia merasa paling benar, orang lain paling salah. Nah kalau sudah begini, jadinya seperti apa? Ya jadinya seperti yang sekarang kita lihat di negara-negara yang penuh dengan konflik gitu. Tapi kita di Indonesia, pendidikan Islam multikultural memilih yang sifatnya salat bawi, seperti salat di dalam mangkok, berbeda-beda tapi bisa kumpul bersama dengan damai. Saya diundang, saya diminta nyambut, diminta pidato seperti ini, didadak begini. Nah saya bilang, sebetulnya orang di dunia ini yang dicari itu cuma dua hal saja. Satu, ingin mencari kesenangan, dan yang kedua ingin mencari ketenangan. Kadang-kadang senang dan tenang itu nggak mau bersatu kadang-kadang. Nah, saya bicara orang itu kalau ingin memperoleh kesenangan itu ada 4 cara tempatnya itu dan perlu dicari itu. Pertama, yang memberikan kesenangan itu pertama adalah pengetahuan. Tambah banyak pengetahuan yang diberikan, yang diperoleh oleh seseorang, peluang untuk mendapat kesenangan itu lebih besar daripada orang yang tidak punya pengetahuan. Jadi orang tambah banyak pengetahuannya, peluang untuk lebih senang lebih besar daripada yang tidak punya pengetahuan. Oleh karena itu belajarlah selamanya. Yang kedua, kesehatan. Orang itu tambah baik kesehatannya, peluang untuk mendapatkan kesenangan lebih besar daripada orang yang tidak sehat. Orang yang kena penyakit macam-macam, darah tinggi, gula darah, segala macam itu, kadang-kadang ada makanan macam-macam nggak bisa ikut makan. Karena apa? Karena kesehatannya. Uang punya tapi nggak berani beli sate. Nah, gini-gini ini kesenangan kesehatan itu menjadi salah satu instrumen yang harus dicari. Ketiga, kekayaan. Orang itu tambah kaya, peluang untuk memperoleh kesenangan lebih banyak daripada orang yang tidak kaya. Ingin apa saja keturutan orang yang kaya itu. Sampai di Sugu, Jakarta itu ada toko namanya Sugu, itu ada daster itu harganya 6 juta. Saya tanya kepada penjaganya, apa daster 6 juta itu ada yang beli? Jawabnya, loh banyak Pak yang pesan itu meskipun harganya 6 juta. Dalam batin saya, apa gunanya daster 6 juta dengan dasternya 60 ribu? Sampai saya begini, andai kata istri saya yang sudah umur 70 tahun itu kalau dibelikan daster ini bisa berubah jadi perawan, beli saya. Ternyata nggak bisa, ya hanya seneng saja dapat beli. Nah, tapi orang yang kaya pasti kesenangannya lebih banyak daripada yang tidak kaya. Yang keempat, sumber kesenangan itu adalah kedudukan. Orang itu kalau memang kedudukannya tinggi dan banyak, peluang untuk mendapatkan kesenangan lebih besar daripada orang yang tidak punya kedudukan sama sekali. Tapi itu hanya sebatas memberi kesenangan, belum tentu memberikan ketenangan hidup. Yang memberi ketenangan hidup itu cuma satu, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-taqarrub ilallah. Orang tambah dekat hidupnya dengan Tuhan, orang itu akan tambah memperoleh ketenangan hidup daripada orang yang hidupnya jauh dengan Tuhan. Itu cerita pidato saya di hadapan teman-teman masyarakat Kristen di Washington dalam peringatan 100 tahun gereja Kristen di sana. Ya apa lucunya itu, waktu saya datang ketua panitia itu bilang, saya dipanggil Romo lah.
Boleh saya memanggil Bapak Romo. Boleh dipanggil Romo apa saja boleh saya. Toh tidak mengurangi apa-apa saya. Artinya begini, nanti pidatonya Bapak itu bisa saya sampaikan kepada jamaah saya kalau saya sedang khutbah katanya. Boleh-boleh saja. Nah ini termasuk model multikultural nih. Meskipun kita beda keyakinan agama, tapi kita bisa hidup bersama-sama dengan baik. Ada yang lucu lagi, ini Yai Said, ini keynote speaker dadakan. Jadi dua, saya pada tahun 90-an, saya itu punya desa binaan di Timur Barat, bukan Timur ya, di Kabupaten Soe, Kecamatan apa namanya kecamatan Uekam. Saya itu membina umat Islam yang ada di sana, membuat pondok rintisan, terus mendirikan masjid kecil-kecil di Kabupaten Kecamatan Uekam itu. Kami dibantu oleh teman-teman lain yang beragama Katolik di sana, dibantu. Setelah masjid kecil-kecil itu jadi, teman-teman dari Timur Barat sana mengatakan masjid itu bukan masjid, tapi gereja Islam. Nah, sebab di sana yang ada gereja Katolik dengan gereja Kristen. Tadi kok ada tempat ibadah baru kepunyaan orang Islam, jadi dinamakan gereja Islam. Nah, mohon maaf ini, kalau ada gereja Islam di sana itu entah sekarang masih sudah makan gereja Islam apa tidak ya nggak apa-apa itu. Nah, ini contoh-contoh bahwa kita itu bisa hidup damai dengan orang yang berbeda dalam satu segi dengan kita. Ini berbeda dengan kenyataan-kenyataan yang dialami di daerah lain. Kebetulan saya ikut terlibat di dalam masalah penyelesaian ini saja pada waktu konflik di Ambon dan Maluku Utara. Di sana orang Islam punya pasar sendiri, orang Kristen punya pasar sendiri, punya sekolah SD sendiri, yang sana punya, jadi nggak bisa ketemu. Akhirnya setelah konflik malah jadi sulit lagi. Hal-hal semacam ini terjadi di beberapa negara kita. Lain dengan halnya di Kalimantan Barat. Di sana bukan masalah agama yang menjadikan konflik, karena suku. Suku Madura gegeran konflik saling membunuh dengan suku Dayak, dengan segala macam kesadisannya satu membunuh yang lain. Karena apa? Karena yang satu merasa tersinggung oleh apa yang dilakukan yang lain. Padahal di sana sudah banyak orang Dayak kawin orang Madura juga banyak, orang Madura kawin dengan orang Dayak juga banyak. Gara-gara karena sentimen suku sampai beberapa puluh ribu orang harus mati karena itu. Nah ini contoh-contoh yang tidak bisa kita teruskan gini ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi kembali tadi, pendidikan Islam multikultural adalah pendidikan Islam yang mengajarkan agar supaya orang-orang Islam itu meskipun berbeda agamanya, berbeda sukunya, berbeda bahasanya dengan orang lain, tetap bisa hidup bersatu, kumpul, saling menghormati dengan yang lain. Ini bagus sekali kalau itu bisa terjadi. Nah, kami melihat waktu saya berkunjung ke pesantren terbesar agama Buddha di Bangkok. Saya di sana ngobrol dengan mereka, saling bertanya beberapa hal. Kita bisa ngomong terbuka enak. Karena apa? Hati kita ada suatu keinginan, meskipun berbeda kita bisa hidup bersama dan saling menghargai itu. Ada cerita lucu yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan. Pada waktu terjadi satu teroris di Amerika, itu gedung
apa itu ECW ya, itu apa, hancur, itu umat Islam terpojok. Apalagi Presiden Amerika pada waktu itu menuduh terorisme itu Islam. Imam masjid besar di New York itu ada, kebetulan imamnya umat Islam di New York itu dari Indonesia, itu dari Makassar itu. Ini nggak berani keluar, masjid tutup beberapa hari karena takut menghadapi situasi masyarakat yang marah itu. Tutupnya masjid ini gara-gara orang-orang masih menganggap orang Islam adalah sama dengan yang menjadi teror itu. Duh, ini yang memberikan semangat itu justru bukan orang Islam. Ada seorang pemimpin gereja Katolik dekat beliau itu yang datang kepada imam masjid ini, sampai harus keluar katanya, harus menyatakan bahwa terorisme itu bukan ajaran Islam, bukan pesan Islam, bukan. Ini malah orang Katolik, malah gak ada kiai yang mendatangi beliau, ini malah orang Katolik. Nah, setelah itu kemudian yang mengajak untuk begitu bertemu dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain, itu malah orang Yahudi, oleh orang Yahudi. Dan ayo kita dukung, jangan sampai agama kita dijadikan apa yang penyebab terorisme ini. Nah, Katolik, Islam, Yahudi bersatu gara-gara masalah itu. Sampai pada waktu wali kota New York ini mengumpulkan tokoh-tokoh agama, mereka saling mendukung bahwa itu bukan suara dan bukan kemauan agama manapun, enggak. Nah, yang lucu ini, Donald Trump itu seorang pengusaha kaya raya di New York sana. Waktu didatangi untuk dijelaskan masalah ini bukan masalah agama, ajaran agama Islam dan lain sebagainya, itu kagetnya itu apa? Saya nggak ngira kalau saudara ini tokoh Islam yang mewakili Islam. Mengapa kok nggak percaya? Karena saudara tidak pakai jenggot katanya. Jadi jenggot itu dianggap itu tandanya Islam. Kalau saya pakai jenggot jadi mesti Islamnya ini. Ya, Islam. Dan wajah saudara kok bukan wajah Arab. Jadi mereka itu menganggap kalau Islam itu adalah Arab dan pakai jenggot. Nah, setelah dijelaskan bahwa ini tidak, akhirnya suasana menjadi tambah hari tambah reda. Nah, ini artinya kadang-kadang orang itu karena tidak mengerti, karena tidak tahu, akhirnya malah menjadi benci. Terus sampai nanti tanya kepada Pak Yai Said itu, di dalam Islam itu ada pepatah begini, al-insan adu majahilu, manusia itu musuhnya sesuatu yang tidak dia ketahui. Karena itu orang yang tidak tahu segala-galanya itu biasanya itu takut kepada segala-galanya. Nah, kalau orang itu tahu pada hal-hal yang memang harus diketahui, itu insya Allah tidak menjadi penakut. Saudara-saudara, ini sudah apa belum? Ini keynote speaker kan sedikit aja kan cukup itu. Nah disinilah sebetulnya kami menginginkan pendidikan yang multikulturalis itu, sebab radikalisme itu salah satu sebabnya adalah kesalahan pendidikan. Radikalisme itu bukan hanya dalam Islam, semua agama yang ada di dunia ini punya kelompok radikalis, itu ada. Apakah itu Hindu, apakah itu Buddha, apakah itu Islam, apakah Kristen, apakah Katolik, apa Yahudi, itu punya kelompok-kelompok kecil yang bersikap radikalis itu, yang membunuh Yitzhak Rabin, Perdana Menteri di Israel, itu bukan orang Islam, bukan orang Kristen, tapi yang membunuh adalah orang Yahudi sendiri yang radikal. Yang membunuh Perdana Menteri India, Indira Gandhi, itu bukan orang Islam, bukan orang Kristen, bukan orang lain. Yang membunuh adalah orang India sendiri yang radikal.
yang kita kenal dengan kelompok Sikh itu. Nah, itu demikian juga yang membunuh John Kennedy di Amerika itu bukan orang Islam tapi juga orang Kristen sendiri di sana yang radikal. Nah, ini kenyataan-kenyataan itu begitu. Oleh sebab itu, mengapa kami ini insya Allah juga disetujui oleh Pak Yai Said, Ketua Umum PBNU itu. Kami memilih pendidikan-pendidikan yang lebih analisis ini dengan pendidikan Islam multikultural. Agar supaya kita di dalam berbangsa Indonesia ini karena merupakan berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam budaya, berbagai macam agama. Ini kalau mereka tidak bisa jadi satu meskipun berbeda tapi bisa saling menghargai, maka Indonesia akan menjadi tempat yang paling enak untuk konflik. Nah, Bapak-bapak dan saudara, pada hari ini kami menyampaikan selamat kepada Universitas Yudharta ini yang di samping menambah prodi S2 dalam bidang pendidikan Islam multikultural juga ini menyelenggarakan sebuah seminar yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Said Agil Sirab MA, Ketua Umum PBNU yang saya hormati. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian.